tumbal proyek gedung tinggi. Korban yang disembunyikan di balik beton. Kisah nyata dari pembangunan angker. Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi pengalaman yang mungkin pernah kamu rasakan. Malam ini, matikan lampumu, kencangkan volume headsetmu, dan siapkan hatimu. Karena kisah kali ini datang dari balik beton dan baja. Dari proyek raksasa yang katanya dibangun dengan nyawa manusia. Ini adalah kisah tentang tumbal proyek gedung tinggi. Sebuah kisah yang berawal dari ambisi dan berakhir dalam teror tanpa wujud. Proyek pembangunan gedung pencakar langit di kawasan Sudirman menjadi pusat perhatian banyak orang. Gedung itu dikabarkan akan menjadi yang tertinggi di Indonesia, milik pengembang besar bernama PT Garuda Konstruksi Nusantara. Tapi di balik kemegahan dan ambisi, ada desas-desus yang tak pernah sampai ke berita utama. Rian, seorang mandor muda, baru 2 bulan bekerja di proyek itu. Ia dikenal rajin, tidak banyak bicara, tapi punya rasa ingin tahu yang besar. Malam itu, ketika lembur bersama beberapa pekerja, sesuatu aneh terjadi. Seorang pekerja senior bernama Pak Darto jatuh dari lantai ke-21, tubuhnya remuk. Tapi yang aneh, tidak ada darah di sekitar jasadnya. Kayak udah kering dari tadi, bisik salah satu pekerja. Padahal baru jatuh barusan, jawab Rian, gemetar. Sejak kejadian itu, suasana proyek berubah. Lift sering bergerak sendiri malam-malam. Alat berat menyala tanpa operator. Dan yang paling mengganggu, suara orang mengaduk semen di tengah malam. Padahal semua pekerja sudah pulang. Minggu berikutnya, Rian mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat sosok pria tua dengan wajah tertutup kain lusuh berdiri di antara pilar-pilar beton. Dalam mimpi itu, pria itu berbisik, "Bangunan ini belum cukup. Harus ada lagi." Rian terbangun dengan keringat dingin. Namun keesokan harinya, seorang pekerja lain hilang tanpa jejak. Andi, teman sekamarnya, di mes. Anehnya, pihak manajemen proyek menyuruh semua pekerja diam dan tidak melapor ke polisi. Mereka hanya mengatakan Andi sudah dipulangkan ke kampung halaman karena sakit. Tapi Rian tahu, itu bohong. Semalam, ia masih melihat Andi bekerja bersamanya di lantai ke-17. Dan pagi ini, di tempat Andi bekerja, ada semen baru yang belum mengering. Beberapa hari kemudian, Rian menemukan sesuatu di bawah coran beton, sehelai kain kuning kotor dan potongan rambut manusia. Ia panik dan melapor ke Pak Darto. Tapi anehnya, Pak Darto yang dikabarkan meninggal, kini muncul lagi di proyek. Wajahnya pucat, tapi jelas. Itu dia. "Kau nggak lihat apa-apa, Rian?" ucap Pak Darto datar. "Kalau kau sayang nyawamu, tutup mulutmu." Rian mundur perlahan, tapi dari tatapan matanya, ia tahu itu bukan lagi manusia. Sosok itu berjalan kaku, dan di telapak kakinya masih menetes cairan abu-abu seperti adonan semen basah. Malam berikutnya, Rian mencoba kabur dari proyek, tapi ketika melewati area basement yang belum jadi, ia mendengar suara keras dari dalam tumpukan besi. "Tolong, keluarkan aku." Suara itu terdengar seperti Andi. Dengan senter ponselnya, Rian mencari sumber suara. Ia menemukan sebuah dinding baru yang masih lembab. Saat disentuh, dinding itu mengeluarkan cairan merah seperti darah. Dari balinya samar-samar terlihat bentuk wajah manusia yang menempel di dalam beton. Matanya terbuka, menatap keluar. Rian menjerit dan berlari, tapi tubuhnya ditarik oleh sesuatu dari bawah tanah. Ia kehilangan kesadaran. Ketika sadar, ia sudah di kantor manajer proyek. Duduk di hadapannya seorang pria berpakaian rapi. "Pak Bram, kepala proyek utama." "Kau terlalu ingin tahu, Rian," katanya pelan. "Kau harus tahu, proyek sebesar ini tidak bisa berdiri hanya dengan uang. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tapi harus dilakukan." Di dinding ruangan itu, tergantung blueprint besar gedung, dengan tanda lingkar merah di beberapa titik. Basement, lantai 7, lantai 13, dan rooftop. Setiap lingkar itu, kata Pak Bram, adalah bagian struktur yang harus diperkuat. Tanpa itu,
bangunan akan runtuh. Kau mengerti maksudku? Rian menatap kosong. Perlahan, ia sadar. Setiap bagian yang diperkuat adalah tempat di mana ada pekerja yang hilang. Mereka dijadikan bagian dari struktur beton. Tumbal Project. Setelah malam itu, Rian tak pernah muncul lagi di proyek. Beberapa pekerja bilang ia pulang ke kampung. Tapi sebulan kemudian, saat gedung diresmikan dan wartawan naik ke lantai 13, mereka menemukan sesuatu aneh di balik kaca jendela. Bayangan seseorang berdiri di dalam pilar beton dengan helm proyek di tangan, dan sejak hari itu, gedung megah itu dijuluki orang-orang sebagai menara tumbal. Banyak yang bilang, tiap malam Jumat, suara bor dan palu masih terdengar dari basement. Padahal proyek sudah lama selesai. Beberapa satpam baru mengaku melihat sosok pria berseragam proyek berdiri di atap gedung, menatap ke bawah, seolah sedang menghitung berapa banyak lagi yang harus dikorbankan agar bangunan itu tetap kokoh. Bangunan ini belum cukup, harus ada lagi. Terima kasih sudah menyimak kisah malam ini di Koridor Sunyi. Ingat, kalau kamu lewat di depan gedung tinggi dan merasakan getaran aneh di tanah, jangan terlalu lama menatapnya, karena bisa jadi bangunan itu sedang menatap balik padamu.